Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang begitu besar dalam hidup kita, terutama yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Tidak lupa nikmat lain yang begitu banyak yang tidak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya. Nikmat sehat, nikmat waktu, rizki, ilmu, taufik dan hidayah dan segala macamnya dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang terus bersyukur dan terus diberikan kekuatan kemampuan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada junjungan kita yang mulia yang tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabat, para tabiin sampai pada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang baik ini dari tadi sore diawali siang terus mendung sampai sore turun hujan sampai dengan saat ini di tempat saya. Semoga menjadi salah satu wasilah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah pertemukan kita dalam salah satu rutinitas kajian, rutinitas ibadah kita untuk talabul ilmi, walaupun diselenggarakan secara online, namun insya Allah tidak mengurangi berbagai keutamaan dalam talabul ilmu tentunya. Semoga Allah menjadikan kegiatan kita menjadi kegiatan yang dicintai Allah, diridhoi Allah, dan tidak hanya ilmu yang terus bertambah untuk kita, tapi juga Allah berikan kekuatan untuk kita mengkonversinya menjadi sebuah amal soleh yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih pada guru saya, guru kita semua, Ustadz Nur Ihsan Jundullah yang kembali hadir bersama kita semua pada malam hari ini. Hatur nuhun Ustadz, syukran jazakallahu khairan katsiran. Semoga ilmu yang terus Ustadz berikan kepada kami, jika kami amalkan, tentu menjadi aliran pahala untuk Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Juga mengucapkan terima kasih pada para jamaah sekalian, jamaah Masjid Asyifa, keluarga besar Fakultas Kedokteran, Universitas Pajajaran, keluarga besar Masjid Asyifa, dan juga keluarga besar Unpad tentunya, atau siapapun yang Allah takdirkan memiliki akses untuk bergabung bersama kami. Semoga Masjid Asyifa terus memberikan manfaat kepada kita semua dan kepada siapapun yang berkontribusi. Semoga Allah berikan keutamaan, pahala yang berlipat ganda, balasan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dan kita sama-sama tidak lupa meniatkan lillahi ta'ala. Semoga kegiatan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan dibahas pada malam hari ini tentu ini tema yang sangat menarik, tema yang sangat luar biasa dan sangat inspiratif tentunya. Kalau melihat judul, mungkin seperti judulnya itu tidak asing ya, karena kita sering mendengar kata tersebut, sirah nabawiyah, gitu ya. Tidak asing, tapi perlu saya pribadi akui, kita semua juga mungkin sama, bahwa kita tentunya tidak terlalu mendalam ya, memahami bagaimana sesungguhnya kita memaknai perjalanan yang mulia Rasulullah SAW. Dan insya Allah pada malam hari ini akan dikaji bersama guru kita, Ustaz Judul LC. Dalam perjalanan kehidupan kita tentu berbagai macam profesi, sebagai seorang profesional, guru besar, sebagai dosen, dan segala macam pun dokter, bahkan sebagai seorang ayah, sebagai seorang paman, kakak, ibu, adik, kakek. Tentu kita semua mengalami episode yang berbeda-beda, namun dalam perjalanannya tentu ada satu yang sama. Pasti dalam perjalanan kita itu ada perjuangan, ada kesabaran, ada kesedihan, kebahagiaan, perjuangan, dan konsistensi tentunya. Dan kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, disadari atau tidak barangkali ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan diteruskan ayat selanjutnya yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Di ayat lain Allah menyebutkan ternyata orang-orang yang beri nikmat itu di surat An-Nisa ayat 60 berapa 63 kalau nggak salah 69 punten bila lepas Ustaz. Orang-orang yang memberi nikmat itu ternyata adalah yang pertama para nabi,
para sidikin, dan sampai dijelaskan dalam itu adalah orang-orang yang saleh. Nah, jadi orang-orang yang diberi nikmat itu kita diminta diberi petunjuk orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, dan Allah menerangkan dalam ayat lain ternyata orang yang diberi nikmat itu menurut Allah adalah para nabi. Dan insya Allah tidak ada perjalanan yang mengandung hikmah luar biasa, tidak ada perjalanan yang bisa kita petik sebuah nilai di sana kecuali perjalanan luar biasa dari para nabi, terutama yang mulia Rasulullah SAW. Dan insya Allah malam ini kita akan mengkaji sirah nabawiyah bersama guru kita Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Insya Allah akan memberi manfaat yang luar biasa untuk kita. Semoga Allah berikan kemudahan untuk menyimak dan memahami apa yang Ustadz sampaikan, dan tentu menjadi sebuah ilmu yang luar biasa ketika nanti apa yang kita lalui dalam perjalanan hidup kita, kita niatkan, kita contohkan, kita ambil apa yang menjadi perjalanan dari Rasulullah SAW dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita tentunya sehari-hari dalam berbagai apapun profesi kita tentunya. Baik, langsung saja kepada guru kita, Ustadz Nur Ihsan Jundul LC, Sirah Nabawiyah dan medianya kami persilahkan. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, para guru besar dan hadirin yang ikut join, mudah-mudahan malam ini kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah, ilmu yang menambah amal soleh kita, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan membuat kita jadi lebih baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan mudah-mudahan membuat rumah tangga kita jadi lebih sakinah dan dunia akhirat kita jadi lebih baik. Karena yang akan kita pelajari ini adalah teladan terbaik dalam segala hal, dunia akhirat, dari urusan terkecil sampai urusan yang terbesar. Tentu saya berbicara bukan berarti yang terbaik, ya. Boleh jadi yang sedang menyimak, yang sedang mendengarkan, yang yang mengikuti kajian malam hari ini sudah jauh lebih dekat dalam meniru, meneladani dan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang akan disampaikan ini lebih ke refreshment mungkin, ya, penyegaran. Mudah-mudahan kalau ada sesuatu yang baru, ada insight yang baru, bisa menjadi tambahan untuk wawasan-wawasan sebelumnya yang sudah kita miliki. Bapak Ibu yang saya muliakan, setiap kali sholat, kita selalu bersyahadat. Dan karena masuk dalam rukun sholat kita bertasyahud. Dan arti dari syahadat kita bahwa kita bersaksi. Kita siap diminta pertanggungjawaban atas kesaksian kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam tasyahud, baik itu awal ataupun tasyahud akhir, selalu kita bersaksi seperti ini. Dan bersaksi bahwa Muhammad sebagai utusan Allah, maka kesaksian itu pasti akan diminta komitmennya dan bukan sekedar klaim
tanpa saldo. Ya. Kalau saya bilang saya punya rekening di salah satu perbankan dan saldo saya isinya puluhan triliun, itu namanya klaim. Harus dibuktikan apakah saldonya sama dengan klaimnya. Ya. Karena kalau mengklaim, apalagi klaim lisan, banyak yang bisa. Bahkan burung beo juga kalau diajari syahadat bisa ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi mengisi saldo di rekening syahadat yang sudah kita buka, itu sesuatu yang berbeda. Dalam surat eh, Al-Munafikun, ada orang-orang yang bersyahadat bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, tapi syahadatnya sendiri ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat pertama ada bunyi ayat yang begitu luar biasa sebagai renungan bagi saya khususnya dan bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengaku, kami bersaksi, nashhad, ya, kami bersyahadat, annaka Rasulullah, bahwa engkau adalah, bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Menggunakan huruf taukid, menggunakan huruf penegasan. Nashhadu innaka, sungguh engkau benar-benar. Namanya dalam bahasa Arab disebut huruf taukid, huruf untuk meyakinkan audiens supaya tidak ragu dengan apa yang disampaikan, statement yang diucapkan. Kami bersaksi bahwa engkau benar-benar sungguh-sungguh aslinya, benar-benar utusan Allah. Gesturnya meyakinkan, tutur katanya meyakinkan, gitu ya. Dan Allah merespon mereka, wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Allah tahu engkau adalah benar-benar utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi, sungguh orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Jadi orang munafik bersyahadat, Allah pun kemudian bersyahadat. Wallahu yashhad. Dan Allah bersaksi bahwa orang munafik itu berdusta. Apa yang didustakan? Jadi yang dusta, yang bohong bukan kontennya, yang bohong bukan, yang salah bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allahnya, tapi yang bohong adalah orangnya, ya, syahadat mereka. Kalau Nabi sebagai utusan Allah benar, tapi kesaksian mereka itulah yang tidak benar. Punten, perhatikan kalimat ja'akah, ini dahsyat luar biasa. Apabila mereka datang kepadamu, artinya ada tatap muka, offline, bukan online, apalagi via Zoom, gitu ya. Mereka temu fisik dan melihat sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya kelihatan, gantengnya kelihatan. Bahkan mungkin sentuhan fisik dalam salaman. Satu majlis, syahadatnya di depan Rasul. Kita nggak pernah ketemu fisik, kita nggak pernah salaman, kita nggak pernah menatap beliau. Ini ada orang-orang yang menatap dan bersyahadat langsung di depan beliau. Tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan salah satu sifat orang yang beriman, mereka punya kekhawatiran tentang dirinya sendiri. Seperti Umar bin Khattab yang khawatir, jangan-jangan saya ini termasuk orang munafik. Jangan-jangan saya ada dalam daftar blacklistnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sirah nabawiyah ini tujuannya yang pertama kita ingin mengisi saldo di rekening
syahadat kita yang sudah dibuka, yang selalu diucapkan setiap kali kita sholat, supaya apa yang kita klaim kesaksiannya itu tidak didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tentu ya, kalau kita lanjutkan ayatnya, mereka itu menjadikan sumpah mereka. Ternyata syahadat itu sumpah. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Sumpah yang mana? Karena di ayat pertama Allah bicara tentang kesaksian, tentang syahadat. Ternyata kesaksian itu adalah tentang sumpah. Syahadat itu tentang sumpah kita. Saya bersumpah bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Namanya sumpah, kalau bohong dosanya besar. Namanya sumpah, kalau palsu ini bisa kena delik, pidana. Ya. Ittakhadhu aimanahum junnah. Mereka bersumpah dengan syahadat mereka itu sebagai perisai. Maksudnya eh, syahadat supaya mereka bisa aman tinggal di lingkungan muslim. Ya, aslinya enggak. Jadi eh, apa istilah kita kalau lagi musim perang itu, supaya mata-mata aman, maka mereka butuh cover. Kalau covernya tinggal di lingkungan muslim, ya mereka harus bersyahadat. Ya, mereka bersumpah bahwa kami ini muslim, kami ini pro kepada umat Islam, kami ini loyal kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu covernya, perisainya. Tapi aslinya di belakang, innahum sa'ama fasaddu an sabirillah. Aslinya mereka menghalangi dari jalan Allah. Jadi ini bukti bahwa mereka berdusta kalau menghalang-halangi jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjauhkan orang dari Allah, walaupun di lisannya bersyahadat, maka syahadatnya itu dusta dalam pandangan Allah. Jadi kita belajar kajian sirah nabawiyah, mudah-mudahan kita termasuk yang mengajak orang ke jalan Allah, bukan hanya berada di jalan Allah. Tadi disampaikan Pak Adri, ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Bimbing kami, bukan bimbing saya. Karena kalau bimbing saya, ya urusan orang lain, urusan masing-masing lah, personal. Tapi ihdina itu tentang tanggung jawab moral, hidayah kolektif. Dan jalannya para nabi, siratal ladzina an'amta alaihim. Tadi sudah disampaikan di mukaddimah. Jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, yang pertama adalah jalan para nabi. Nabi itu dapat hidayah bukan untuk dirinya sendiri saja, memang diri sendiri dulu, tapi setelah itu ngajak-ngajak yang lain juga. Jadi kalau surat Al-Munafikun ayat kedua, fasaddu an sabirillah, mereka syahadat tapi mereka menghalangi jalan Allah. Sementara Rasulullah dan para pengikutnya, mereka bersyahadat dan mereka mengajak manusia ke jalan Allah. Nah, mudah-mudahan kita ngajak orang lain untuk hadir di masjid, hadir di majelis ilmu, hadir di halal bihalal, hadir di silaturahim, gitu ya, hadir di acara-acara yang positif. Mudah-mudahan ini termasuk bagian dari wujud kejujuran syahadat kita di depan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi pertemuan pertama ini mungkin global ya. Sekilas tentang urgensi kajian sirah nabawiyah. Kenapa ini perlu kita kaji? Pertama, karena kita sudah bersumpah dan bersaksi setiap sholat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ingin mengisi saldo rekening yang sudah kita buka, rekening syahadat kepada Rasulullah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ditakdirkan sebagai nabi yang terbaik, sebagai umat dari nabi yang terbaik.
ada satu tangga kemuliaan yang sudah Allah tetapkan. Jadi eh, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ya sebagian rasul di atas sebagian rasul yang lain. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah. Rasul-rasul itu sebagiannya kami berikan kelebihan atas sebagian yang lain. Masing-masing rasul punya eh, apa? Punya kelebihannya, punya fadlnya, punya afdaliyahnya. Faddalna ba'dahum ala ba'd dari kata afdal. Nah, dan yang paling afdal dari semua rasul-rasul tadi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita buat urutan, ya, ini urutan eh, empat ke bawah itu manusia biasa yang bisa diusahakan, yang bisa diikhtiarkan. Kemudian eh, empat apa setengah ke atas, ya empat ke atas, ada empat ke bawah, empat ke atas. Empat ke atas itu bukan berdasarkan usaha. Kalau itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa diusahakan, ada yang memang itu hanya ditakdirkan. Nabi itu nggak pernah merequest, ya Allah jadikan saya nabi. Ya Allah saya akan berusaha supaya saya mendapatkan uang. Nggak ada gitu. Kalau nabi itu dipilih langsung oleh Allah. Hak prerogatifnya Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Tapi kalau menjadi muslim, ya menjadi mukmin, menjadi muhsin, ini bisa diikhtiarkan, bisa diusahakan, bisa dimohonkan, ya. Bisa dimohonkan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada level muslim, di atasnya mukmin, di atasnya muhsin, ya. Kalau muslim itu level beragama yang sifatnya zahir, syahadat, salat, saum, zakat, haji, yang sifatnya dikerjakan oleh fisik. Sementara mukmin ini kaitannya dengan eh, komitmen hati, keyakinan bahwa Allah sebagai Tuhan, keyakinan bahwa malaikat sebagai pengawas segala perbuatan, keyakinan bahwa kitab sebagai panduan, iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul dan seterusnya sampai hari akhir dan qada qadar. Muhsin ini level di saat seorang hamba sampai ke keyakinan semuanya dipantau, dilihat, diawasi, merasakan kedekatan, lebih ke zauq ya, lebih ke rasa, lebih ke pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai level muhsin eh kita bisa berikhtiar, kita bisa bermujahadah, kita bisa bersungguh-sungguh berusaha untuk mengejar. Level Nabi itu nggak bisa. Jadi makin ke atas itu makin sedikit. Nabi pasti muhsin. Muhsin dia mukmin dan mukmin dia muslim. Tapi nggak berlaku sebaliknya. Yang muslim belum tentu mukmin. Gitu. Seperti surat Al-Munafikun tadi, zohirnya status orang yang sudah bersyahadat, mereka muslim. Perlakuannya diperlakukan seperti sesama muslim. Hak dan kewajibannya, hak dan kewajiban sebagai seorang muslim. Jadi kalau datang ke masjid, nggak boleh diusir. Walaupun syahadatnya didustakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka Jumatan mendengarkan khutbah, nggak boleh diusir. Kenapa? Karena mereka statusnya Muslim. Nah, kalau mukmin itu lebih tersembunyi, ya, lebih tersembunyi. Jadi orang munafik mereka status zahirnya Muslim, tapi status di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala
mereka dusta dalam keimanannya. Jadi setiap nabi pasti muhsin, muhsin belum tentu nabi. Berapa jumlah nabi? Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut angka ya, 124.000 nabi. Zaman ghafira, jumlah yang sangat 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 banyak. Dari 124.000 nabi ini hanya 313 yang kemudian menjadi rasul. Ini terlepas dari perbedaan makna nabi dan rasul, ya, secara jumlah rasul lebih sedikit. Dari 313 rasul, hanya 5 yang ulul azmi. Ulu artinya pemilik, azmi al-azmi artinya tekad. Ini rasul-rasul yang tekad baja, mentalnya dahsyat, dan tantangannya berat. Dari 5 ulul azmi ini, dua punya kesamaan, dua punya kesamaan. Nabi Musa dengan Nabi Nuh itu punya kesamaan, ya. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa punya kesamaan. Secara kepribadian mirip-mirip antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa, antara Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, siapa yang keempat? Yang keempat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang terbaik dari 5 ulul azmi, yang terbaik dari 313 rasul, dan yang terbaik dari 124.000 nabi. Khairul anbiya wa khairul mursalin. Sebaik-baik nabi dan sebaik-baik utusan. Hubungannya dengan kita, kita adalah khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Karena nabinya juga sebaik-baik nabi. Lalu apa konsekuensinya sebagai umat yang ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman setelah Nabi Muhammad SAW? Ya. Orang yang diberi nikmat yang besar dan bersyukur, mereka akan ditambahkan nikmatnya lebih banyak lagi. La in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur ditakdirkan jadi umat Nabi yang berada di puncak hierarki kemuliaan. Maka syukur kita ini dengan ya komitmen moral dan tanggung jawab moral kita, Allah menempatkan kita sebagai khairu ummah. Posisi kita itu ada di puncak. Nyantolnya itu karena kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang menjawab, Pak Ustadz, kan ini mah bukan pilihan kita. Dan kalau mau milih mah saya pengen jadi umatnya Nabi Sulaiman misalnya gitu. Kalau pilih mah saya pengen jadi umatnya Nabi siapa misalnya ya. Nabi Daud begitu. Nabi Daud kan di puncak kejayaan. Saya mah pengen jadi Bani Israel di puncak-puncaknya. Saya pengen jadi umatnya Nabi Nuh yang naik ke atas perahu misalnya. Ya Allah yang sudah memilih karena Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat untuk kita. Dan pilihan Allah pastinya yang terbaik menurut Allah untuk kita. Dan yang terbaik karena memang umat Nabi Muhammad adalah khairu ummah, sebaik-baik umat. Jadi apa hubungannya dengan kajian sirah? Hubungannya dengan kajian sirah sebagai bentuk tanggung jawab kita atas syukur nikmat sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita pelajari bagaimana Nabi Muhammad hidupnya, bagaimana beliau membangkitkan umat, ya, bagaimana beliau mengubah eh, peradaban begitu luar biasa, maka mudah-mudahan kita bisa meniru hal tersebut. Punten, Bapak Ibu, ini sedikit cerita yang ya kondisinya mungkin relevan dengan kondisi sekarang. Dulu, Persia dan Romawi itu, kalau mereka bertempur, kalau mereka berperang, eh, mereka mereka apa namanya?
Jadi Romawi menyerang Persia. Sampai sumber dayanya habis, mereka mundur. Nanti Persia nyerang Romawi. Sampai sumber dayanya habis, mereka mundur. Terus begitu. Gulibatir Rum. Wahum min ba'di ghalabihim sayagribun. Romawi dikalahkan. Nanti kalau kalah, eh, Persia yang akan mengalah terus begitu. Selama berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun. Dan saat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, ya, mereka berhadapan dengan dua imperium besar ini, yang terjadi bukan para sahabat kerjasama dengan Romawi untuk menyerang Persia, atau para sahabat bekerja sama dengan Persia untuk menyerang Romawi. Yang dilakukan oleh para sahabat saat itu, khususnya di zaman Umar bin Khattab, Umar mengirim Khalid ke Persia, dan Umar mengirim Abu Ubaidah ke Romawi. Diperangi di waktu yang sama. Dan Persia takluk di zaman Umar bin Khattab, Romawi juga menyerah, kemudian mengembalikan Masjidil Aqsa kepada umat Islam. Jadi membuka dua front dalam waktu yang sama menghadapi dua imperium yang dahsyat luar biasa pada masanya. Gitu. Itulah khairu ummah, sebaik-baik umat. Jadi kalau nabinya nabi yang terbaik, maka umatnya juga umat yang terbaik. Kajian sirah nabawiyah itu adalah mencari formula yang terbaik. Ya. Karena sejarah itu berulang, walaupun orangnya berbeda, tapi nilai-nilainya akan selalu sama. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang ini eh, sebagai formula yang sifatnya timeless. Ya. Saat Allah Subhanahu Wa Taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu di antara manusia digilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kemenangan dan hari-hari kekalahan itu digilirkan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Jadi nggak ada yang di atas selamanya dan nggak ada juga yang di bawah selamanya. Yang di atas jangan jumawa, karena mungkin setelah itu akan turun ke bawah. Yang di bawah juga nggak usah putus asa, karena mungkin Allah sedang menyiapkan dia untuk naik ke atas. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, apa hubungannya ayat ini dengan kajian sirah kita? Mungkin posisi umat hari ini belum berada di posisi jaya. Tapi juga rasanya hari ini umat nggak lagi hancur-hancur banget gitu ya. Mungkin, wallahu a'lam, ini hanya pandangan pribadi. Kondisi umat Islam hari ini adalah kondisi yang dulu dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat masa-masa membangkitkan manusia, ya, menyadarkan umat untuk bangkit menghadapi eh, kejahatan baik yang sifatnya lokal, regional, sampai ke global. Jadi posisi kita hari ini adalah posisi kebangkitan. Hancur serat, posisi paling bawah enggak, gitu ya. Posisi jaya juga enggak, tapi posisi perubahan, transformasi. Dan statement-statement seperti ini belakangan juga sudah mulai muncul. New New World Order, gitu ya. Nizam alami jadi bahwa dunia sekarang sedang bertransformasi, sedang berubah, dan perubahannya sedang mencari bentuk. Seperti itu juga kondisi saat Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita juga memiliki persiapan yang matang, yang cukup ya untuk menghadapi perubahan-perubahan ke depannya akan seperti apa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang kedua. Yang kedua tentang kajian Sirah Nabawiyah. Yang pertama mengisi saldo di rekening kita yang sudah dibuka dalam syahadat.
Yang kedua, eh, tanggung jawab moral atas nikmat sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai Nabi yang terbaik dan kita sebagai umat yang terbaik. Kemudian yang ketiga, eh, kajian Sirah Nabawiyah ini juga ingin kita niatkan ya sebagai bentuk dari cara kita membalas cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi ada satu statement sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat masyhur. Kata beliau, "Wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana." Aku berharap kita dapat melihat saudara-saudara kita. Kalimat ini terucap sambil beliau meneteskan dan berurai air mata. Ini kalimat kerinduan yang membuat beliau menangis. Sampai sahabat yang ada di sampingnya mempertanyakan, "Ya Rasulullah, kami kan saudara Anda. Kami ada di sini ya Rasulullah." Karena yang namanya rindu itu lahir dari cinta yang berjarak. Kami nggak berjarak ya Rasulullah. Kami ada di sisi Anda. Kami siap membackup, mensupport, melindungi, menjaga Anda. Kata Nabi, kalian sahabat saya. Yang sedang saya rindukan adalah saudara-saudara saya. Kemudian sahabat konfirmasi. Nanya ya Rasulullah, siapa yang kau maksud dengan saudara? Kata Nabi, Bapak Ibu perhatikan kalimat dan sabda ini. Rasa-rasanya kalau kita mendengarkannya membuat kita jadi berharap. Mudah-mudahan kita orang yang dimaksud oleh Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, yang saya rindukan adalah kaum yang hidup setelahku, beriman kepadaku, walaupun tidak pernah melihatku. Qaumun yu'minu nabi, walam yarawni. Qaumun min ba'di. Mereka hidup setelahku. Yu'minu nabi, beriman kepadaku, walam yarawni. Padahal mereka nggak pernah melihatku. Jadi ini definisi yang rasanya eh, GR sedikit kita boleh gitu ya, berharap ya. Mudah-mudahan kita termasuk. Hum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minu nabi walam yarawni. Hidup setelahku, belum pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Kalau sahabat beriman, mereka melihat Rasul, mereka melihat mukjizat, mereka melihat akhlaknya, mereka melihat fisik dan wajahnya. Tapi kalau ada orang yang beriman dengan modal cenah gitu, apa cenah itu ya, katanya Nabi itu katanya begini. Nabi kan kita modalnya modal katanya ya. Kita ini beriman kepada Rasul dari silsilah, dari sanad, dari fulan, cek fulan, cenah kata si fulan, cenah kata si fulan, cenah kata an fulan, qala fulan. Kita melihat Nabi dengan mata sahabat, dan dengan mata tabi'in, dengan mata tabi'ut tabi'in, gitu ya. Dari mata sahabat ditransfer dengan lisan ke telinga tabi'in, dari telinga tabi'in ditransfer dengan lisan mereka ke telinga tabi'ut tabi'in, dari telinga tabi'ut tabi'in ditransfer dengan lisan mereka, terus sampai akhirnya ke telinga kita. Ada yang mengkodifikasinya kemudian jadi tulisan, ya, akhirnya kita baca. Jadi merekalah yang saya rindukan, kata Nabi. Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Yang jadi pertanyaan, apakah rindu yang sama ada dari kita untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ada solawat yang pernah kita ucapkan, kemudian sampai berurai air mata? Adakah kerinduan yang sama untuk bertemu baginda? Karena beliau merindukan pertemuan dengan saudaranya,
tapi apakah saudaranya juga merindukan pertemuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, apa hubungannya dengan kajian sirah kita, Bapak Ibu? Tidak rindu kalau tidak cinta, dan nggak cinta kalau nggak mengenalnya. Tak kenal maka kenalan, itu ya. Nggak kenal, nggak tahu, maka kenal. Dan untuk cinta ke Rasulullah itu nggak susah, nggak susah, sangat 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 dimudahkan. Mana yang lebih susah, mencintai orang yang dermawan atau mencintai orang yang bakhil? Jauh lebih mudah jatuh cinta ke orang yang dermawan, dan Rasulullah dermawan. Mana yang lebih mudah untuk jatuh cinta? Ke orang yang sosok fisiknya itu oh, gagah, atau yang letoy, lemes, lesu, lunglai, lemah gitu. Lebih mudah jatuh cinta ke yang fisiknya itu gagah luar biasa. Dan Rasulullah fisiknya gagah luar biasa. Mana yang lebih mudah untuk jatuh cinta? Ke orang yang berakhlak buruk atau ke orang yang berakhlak sangat mulia? Gampang jawabannya. Hati mudah jatuh cinta ke orang yang akhlaknya sangat mulia. Makin mulia akhlaknya, makin gampang jatuh cintanya. Dan Rasulullah akhlaknya paling mulia. Jadi nggak susah untuk jatuh cinta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang susah adalah menghadiri kajiannya. Yang susah adalah mau belajar untuk mengenalnya. Kalau sudah kenal, insya Allah gampang. Lebih mudah. Mana yang lebih gampang untuk jatuh cinta? Ke orang cerdas, jenius, pinter, encer otaknya, atau ke orang yang sebaliknya, saya tidak tega nyebutnya ya, bodoh, belat, lelet, tell me, adid, dan seterusnya. Lebih mudah jatuh cinta ke orang yang secara intelektual itu sangat berkualitas. Dan Rasulullah itu cerdas luar biasa, sangat cerdas, bahkan ya tidak ada kecerdasan yang bisa melebihi Rasulullah. Kesempurnaan ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang lebih mudah jatuh cinta? Ke sosok suami yang kasar atau ke sosok suami yang lemah lembut? Mudah untuk menjawabnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada pada kesempurnaan akhlak. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah tidak membuat susah untuk jatuh cinta ke Rasulullah. Tantangannya hanya mau mengenal atau tidak, mau mengikuti kajian sirahnya atau tidak. Ya, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. eh Kalau jatuh cintanya itu eh, ya memang Allah itu nggak pernah membuat kita susah ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kita kemudahan. Allah nggak menginginkan kita kesulitan. Bayangkan kalau disuruh mencintai yang sebaliknya begitu. Disuruh mencintai yang pelit. Aduh, tapi ini membuktikan keimanan kita dan pengorbanan Allah. Itu beratnya luar biasa gitu ya. Nah, ini yang ketiga, bahwa kajian sirah kita tujuannya untuk membalas cinta baginda, tujuannya untuk me- memantaskan diri kita sebagai orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian muncul pertanyaan, ini Qaddimah, kenapa kita belajar sirah nabawiyah? Kenapa kajian sirah nabawiyah ini penting? Eh, Kalau ada pertanyaan, dari mana kita mulai kajian sirah nabawiyah? Jadi sirah nabawiyah itu startnya dari mana? Awalnya dari mana? Bapak Ibu yang saya muliakan,
Nabi sendiri pernah ditanya pertanyaan ini. Jadi autobiografi versi Rasulullah. Ya Rasulullah, kata sahabat, tolong ceritakan kisah hidup Anda. Bagaimana Anda menceritakan diri Anda. Dan Nabi memulai sirah nabawiyah itu seperti Allah menceritakan sirah nabawiyah. Bermula dari doa. Bermula dari doa. Jadi Nabi eh, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam sirah nabawiyah. Dan ini penting Bapak Ibu dalam metodologi kajian sirah. Ya. Dan bukan hanya kajian sirah, metodologi dalam berbagai kajian keagamaan eh, selalu dimulai dari Al-Quran dan kemudian breakdownnya, turunan-turunannya dari ayat-ayat tersebut. Nanti nyambung ke hadis, nyambung ke pendapat para sahabat, begitu. Jangan menjadikan Al-Quran itu sebagai eh, apa BTW. By the way, dalam Al-Quran juga ada ayatnya. Selesai. Jadi pendekatannya menjadikan Al-Quran hanya sebagai attachment. Itu pun attachmentnya hanya eh, ya sekilas gitu ya. Hanya dilampirkan sekilas, bukan sebagai rujukan utama yang kemudian digali dari sana. Dari Nabi kita belajar bagaimana Nabi ketika menyampaikan kajian sirah, beliau menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Kata Nabi, saya adalah jawaban atas doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari mana kita mulai sirah? Sirah itu, sirah Nabi Muhammad, itu dimulai atas jawaban Nabi Ibrahim. Doa yang mana? Doa yang ada di surat Al-Baqarah ayat 129. Ini sebetulnya rangkaian doa Nabi Ibrahim setelah mendirikan Ka'bah, setelah mengangkat pondasi Ka'bah. Di ayat 127, Nabi Ibrahim berdoa. Di ayat 128, Nabi Ibrahim juga berdoa. Di ayat 129, Nabi Ibrahim juga berdoa. Di ayat 127, doanya Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Di ayat 128, doanya Rabbana waj'alna muslimaini laka, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan di ayat 129, doa inilah yang diijabah oleh Allah dan ijabah doanya adalah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana, wahai Tuhan kami. Kami di sini karena Nabi Ibrahim berdoanya dengan Ismail. Ya. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhannya Ibrahim dan Ismail. Wab'ath fihim. Utuslah untuk mereka. Mereka orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah karena doanya di depan Ka'bah. Rasulan, seorang Rasul. Karena doanya seorang Rasul, maka dari keturunan Ismail ya seorang Rasul. Ya. Yang banyak dari mana? Yang banyak dari keturunan Ishak. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12. Nah, dari sinilah kemudian Bani Israel punya banyak nabi dan rasul. Tapi walaupun satu rasul dari keturunan Ismail, satu juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Hiji oge Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari keturunan Ishak ada banyak, dari keturunan Ismail satu. Tapi satu ini di puncak hierarki keutamaan para nabi, bahkan melewati nenek moyangnya sendiri. Melewati Nabi Ibrahim, melewati bapaknya Nabi Adam alaihissalam, seperti dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Seorang Rasul dari kalangan mereka, ini luar biasa Bapak Ibu, kalimat fihim dan minhum. Kalimat fihim dan minhum. Wab'ath fihim rasulan minhum.
Apa arti fihim? Apa arti minhum? Fihim di tengah-tengah mereka, minhum dari kalangan mereka. Fihim dan minhum. Jadi ternyata eh, Rasul itu ideal, utusan Allah itu ideal, saat fihim itu artinya hidupnya di tengah-tengah mereka, sehari-hari bergaul dengan mereka, mengerti bahasa mereka, minhum berasal dari kalangan mereka, satu identitas dengan mereka. Eh, ya, kalau hilang salah satunya, maka kondisinya nggak ideal lagi. Jadi, kam fihim laisa minhum, wa kam minhum laisa fihim. Itu mungkin seperti kita begitu ya. Seperti saya lah misalnya. Atau seperti jadi dalam kajian hmm, turunannya ya. Sebetulnya pengisi kajian yang paling ideal itu yang seperti apa sih? Berangkat dari ayat ini, ustadz yang paling ideal dalam satu kajian adalah yang fihim minhum. Sehari-hari mereka berada di lingkungan tersebut dan berasal dari lingkungan tersebut. Jadi kalau di FK Unpad, siapa sih yang terbaik? Yang terbaik untuk menjadi pengisi kajian di FK Unpad pastinya yang sehari-hari berada di FK Unpad dan berasal dari FK Unpad. Nah, itu yang terbaik gitu ya. Fihim dan minhum. Eh, siapa yang terbaik untuk menjadi dai berdakwah di mana misalnya? Di Cina, rasanya bukan orang Indonesia. Yang terbaik adalah yang puluhan tahun tinggal di Cina, berada di tengah masyarakat Cina, dan berasal dari mereka juga. Fihim dan minhum. Nah, kalimat fihim dan minhum ini, fina minna, dia di tengah kita dan dia berasal dari kita, itu puncak dari kondisi ideal dalam dalam apa ya, dalam meneruskan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fina dan minna. Kadang kondisinya memang tidak ideal ya. Kam fina laisa minna wa kam minna laisa fina. Kadang dia ada di tengah kita, tapi dia bukan berasal dari kita, atau dia berasal dari kita, tapi dia nggak ada di tengah-tengah kita, gitu ya. Jadi eh, ustadznya nih orang apa? Orang Arab, gitu ya. Ustadznya nih orang Yaman, ustadznya nih orang Mesir, Syekh langsung dari Mesir. Dia sehari-hari berasal, dia sehari-hari ada di tengah-tengah kita, Fina, tengah-tengah kita. Tapi bukan minna, dia bukan dari kalangan kita, sehingga kadang itu menimbulkan gap, gitu ya, gap psikologis yang membuat agak sedikit berjarak. Ya, pada akhirnya, ya kalau tidak ideal jangan ditinggalkan 100% juga lah begitu. Cuman ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan kondisi yang begitu luar biasa, fihim rasulam minhum. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Apa saja tugasnya? Yatlu alaihim ayatika, mengajarkan kitabmu. Wa yu- wa- wa yu'allim membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengenal seorang rasul itu cukup dalam satu ayat ini. Profil biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat beliau ditanya, ya Rasulullah, ceritakan tentang engkau. Kata Nabi, saya adalah jawaban doanya Nabi Ibrahim. Apa jawabannya? Saya diutus oleh Allah, hidup di tengah kalian, berasal dari kalian, membacakan ayat Allah untuk kalian, mengajarkan kitab dan hikmah bagi kalian, dan mensucikan jiwa kalian.
Apa hubungannya dengan kita? Hubungannya dengan saya dan kita. Seperti inilah kita mengikuti jejak Rasul. Jadi kondisi idealnya tadi, fihim dan minhum. Kayaknya mungkin salah satu konsep pesantren begitu ya. Dia ada di tengah kita dan dia berasal dari kita. Konsep pendidikan yang eh, apa di bahasa Sundanya digecek begitu ya. Tujuannya untuk memblending, tujuannya untuk membangun ikatan dan bonding yang kuat, fihim dan minhum. Yang kedua, yatlu yu'allim yuzaki. Yatlu membacakan, yu'allim mengajarkan, yuzaki mensucikan. Inilah tiga agenda dan tugas utama seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga agenda saya, agenda kita semua gitu ya. Agenda tanggung jawab moral kita sebagai umat Nabi Muhammad. Menyampaikan ayat-ayat Allah, mengajarkan firman-firman Allah, dan mensucikan jiwa manusia. Yatlu, yu'alim, yuzaki. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang kedua, kata Nabi, ini kajian sirah nabawiyah versi Nabi Muhammad SAW. Biografi, autobiografi. Ya Rasulullah, tolong ceritakan perjalanan hidupmu. Perjalanan hidupku adalah jawaban doa Nabi Ibrahim. Yang kedua, kata beliau, dan saya adalah kabar gembiranya Nabi Isa alaihi salam. Saya adalah busyro'nya Nabi Isa alaihi salam. Jadi dari Nabi Ibrahim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian loncat ke Nabi Isa di surat As-Saff ayat ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Jadi eh, beliau meringkas, merangkum perjalanannya. Nabi Ibrahim yang mengawali doanya dan Nabi Isa yang menutup rangkaian dari jalur Bani Israel, nabi-nabinya. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, ini nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Wahai Bani Israel, aku utusan Allah. Aku membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat. Bahwa Nabi Isa tidak bertentangan dengan Nabi Musa. Nabi Isa adalah kelanjutan pewaris risalahnya Nabi Musa. Jadi, eh, apa kalau bahasa kita? Seringkali ada gap antar generasi. Ya. Seringkali apa boomer dengan milenial berantem, milenial dengan Gen Z nggak nyambung, Gen Z dengan Gen Alpha ribut dan seterusnya. Dari Nabi Isa kita belajar bahwa itu generasi pendahulu dan saya membenarkannya dan saya adalah pemberi kabar gembira ke generasi berikutnya. Kita belajar dari para nabi ke generasi sebelumnya respect, ke generasi berikutnya sebagai pemberi kabar gembira. Setelah saya ada pelanjut yang dahsyat luar biasa. Jadi tidak gengsi untuk memberikan kabar gembira. Pelanjutnya adalah sosok yang hebat. Ya'ti mim ba'di. Dia akan datang setelah saya. Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nama Ahmad inilah yang kemudian dikenal di lisan ahli kitab. Diviralkan oleh para pemuka agama. Sehingga setiap kali ada orang-orang Mekah, setiap kali ada orang-orang dari Jazirah Arab pergi ke negeri Syam khususnya, mereka selalu ditanya, "Adzahara fikum Ahmad? Adzahara fikum Ahmad?"
Apakah Ahmad sudah muncul? Kata. Apakah Ahmad sudah jadi nabi? Dan orang Mekah mereka awalnya bingung. Ahmad yang mana? Ahmad yang mana? Dan setelah Rasulullah diangkat jadi nabi, ya, ini cerita Bapak Ibu nanti bisa cari ya. Karena ini bukan topik kita, tapi beririsan. Silahkan cari tentang kisah masuk Islamnya sahabat Nabi Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah itu masuk Islam karena informasi dari rahib di Syam. Ya. Jadi saat berdagang di perjalanan Rihlat Asyita'i was ke negeri Syam, Tolhah itu dipanggil apa? Rahib di negeri Syam itu manggil-manggil. Afikum ahlul haram. Ada orang Mekah di sini. Afikum ahlul haram. Ada penduduk tanah haram di sini. Kata Tolhah saya. Kata rahib, "Adzahara fikum Ahmad." Apakah Ahmad di tengah kalian sudah muncul? Sudah nampak? Sudah eksis? Kata Tolhah, "Wa ma Ahmad." Ahmad itu apa? Siapa Ahmad? Ahmad, dia mengaku jadi nabi. Dia akan menjadi nabi akhir zaman. Kata Tolhah, kalimat itu kemudian terngiang-ngiang di benak saya, dan saya bersegera pulang ke Mekah, kemudian cari informasi. Ada kejadian apa belakangan? Nah, kata orang Mekah, itu Muhammad mengaku sebagai nabi. Dan akhirnya Tolhah datang ke Rasulullah, kemudian cerita apa yang diceritakan rahib tadi, dan akhirnya masuk Islam. Jadi kalau dari Nabi Ibrahim, ini apa ya belakangan kita sedang dihangatkan dengan Abrahamic religion, gitu. Agama-agama Abraham, agama-agama yang semua menghormati, memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Abrahamic religion. Dan Nabi Ibrahim, ya, beliau mendoakan kelahiran dan diutusnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya dari Nabi Isa keluar kabar gembira. Punten, ini menarik. Kabar gembira itu biasanya, kalau kita punya apa, mau punya anak, mau punya bayi, kabar gembira itu biasanya diumumkan kalau sudah tespek dan garis dua. Alhamdulillah, garis dua. Mudah-mudahan selamat bayinya. Atau kabar gembira itu setelah kelahiran. Atau kabar gembira itu setelah walimah, ya, maaf, setelah apa, akikah. Gitu. Tapi kalau kabar gembira sebelum kelahiran, bahkan bapaknya juga belum lahir, kakeknya juga belum ada, itu kabar gembira yang luar biasa. Kabar gembira Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, saya ini adalah doanya Nabi Ibrahim, dan saya ini adalah kabar gembiranya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau jujur, ya, kalau ahli kitab itu jujur, maka mereka akan sampai kepada fakta yang sama bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dijanjikan oleh Nabi Ibrahim dan dijanjikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sehingga dalam surat Al-Baqarah ada ayat begini. Ini penting untuk kita fahami. Surat Al-Baqarah ayat ke-120. Ya, maaf, bukan 120. 146. 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, baik Taurat ataupun Injil, mereka mengenal Muhammad. Ya'rifun, ma'rifah. Ma'rifah ini bukan sekedar ya'lamun. Ya'lamun tahu. Ya'rifun itu ma'rifah ya. Pengenalan dan pengetahuan yang sangat, 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 sangat.
detil, mendalam. Ma'rifah. Ada kata urf. Urf itu tradisi. Urf itu budaya. Urf itu sesuatu yang sudah tersosialisasi secara masif dan semua orang sudah tahu. Namanya urf. Allah menggunakan kata ya'rifun bukan ya'lamun. Kalau ya'lamun hanya tahu biasa. Kalau ya'rifun sudah jadi budaya dan sudah viral, sudah jadi tradisi bersama bahwa akan ada nabi akhir zaman. Dan itu hal yang tidak bisa diingkari. Semuanya tahu. Ahli kitab semuanya tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Ayat ini, Bapak Ibu, pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab ke pendeta Yahudi yang masuk Islam. Namanya Abdullah bin Salam. Beliau sahabat Nabi tapi dulunya rahib. Kata Umar, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Kata sang rahib, demi Allah, saya lebih kenal Nabi Muhammad sebelum anak saya. Kalau anak saya baru dikenal setelah lahir. Saya nggak tahu akan seperti apa wajahnya. Saya nggak ngerti bakal seperti apa sifatnya. Bahkan mungkin sifat masa kecil dengan sifat dewasa bisa berubah dan bisa beda. Wajah juga begitu. Gitu ya. Wajahnya waktu kecil, badannya waktu kecil bulat, busakel, gendut, berisi. Tapi setelah dewasa cungkring, tulang, ya dagingnya nggak ada. Anak saya itu nggak bisa saya prediksi. Saya nggak bisa tahu wajahnya. Walaupun ya pakai AI zaman sekarang, tapi presisinya akan seperti apa hanya Allah yang tahu. Tapi kalau wajah Muhammad, walaupun nggak ketemu orangnya, saya sudah tahu sifatnya. Baik sifat khalqiyah ataupun sifat khulqiyah. Baik sifat fisik ataupun sifat sifat akhlaknya. Nah, yang jadi masalah adalah bukan pengetahuannya, yang jadi masalah adalah kejujuran terhadap ilmunya. Nah, ini yang lebih sulit begitu ya. Menyembunyikan fakta, me- menghilangkan kebenaran. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Yang jadi masalah adalah menyembunyikan kebenaran padahal mengetahui kebenaran itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Nabi balik lagi, "Ya Rasulullah," sahabat nanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kisah sirah nabawiyah Anda? Perjalanan kehidupan Anda itu bagaimana?" Saya doanya Nabi Ibrahim, saya adalah kabar gembiranya Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagaimana kemudian kita mengkategorisasi, mencoba mengklasifikasi, mempelajari hidup Nabi Muhammad SAW dengan perspektif Al-Quran. Quran sebagai rujukan dalam me- memahami sirah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita bisa memahami sirah nabawiyah seperti yang Allah firmankan dalam surat Ad-Duha ayat 6 sampai ayat ke-8. Alam ya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini mungkin sebagai ayat penutup ya di kajian malam hari ini. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Tiga ayat ini merangkum sirah nabawiyah 0 sampai 40 tahun. Tiga ayat ini adalah ayat Al-Quran yang menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Pertama, masa kecilnya ini dinaungi dan dilindungi oleh Allah saat beliau lahir sebagai anak yatim. Alam yajidka, bukankah Tuhanmu mendapatimu sebagai yatim, lalu dia menaungimu. Kalau dalam kitab sirah, kita menemukan yang pertama kali menaunginya adalah ibunya sendiri. Ya. Kemudian dari ibunya pindah ke Halimah As-Sa'diyah. Kemudian dari Halimah As-Sa'diyah balik lagi ke ibunya. Dari ibunya kemudian pindah ke kakeknya, Abdul Muttalib. Dari kakeknya kemudian ke pamannya, Abu Talib.
Nah, dari Abu Talib ini kemudian Rasulullah meninggalkan masa kecil, tumbuh dewasa di rumahnya Abu Talib. Tapi, nah ini menarik. Al-Quran itu tidak menyebut alam yajidka yatiman fa'awaka Abu Talib wa Abdul Muttalib wa Halimah As-Sa'diyah wa Siti Aminah gitu. Yang menaungi Rasulullah ketika yatim itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, kredit poinnya itu dikembalikan kepada Allah. Siapa yang menaungi Nabi ketika masih kecil? Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Siapa yang mendidik Nabi ketika yatim dan masih kecil? Allah. Maka masa kecil Nabi itu harus dilihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik, menyiapkan Nabi untuk menjadi Nabi di masa depan. Karena redaksinya eh, di take over, kredit poinnya itu langsung ke Allah. Dia mendapatimu sebagai yatim dan dia menaungimu. Dia melindungimu. Awah. Kemudian yang kedua, wa wajadaka dhallan, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Ya, dhallan ini maknanya banyak, bukan cuma sesat. Dhallan juga bisa berarti lupa, antadilla ihdahuma fatdzakira ihdahumal ukhra dalam Al-Baqarah ayat tentang hutang ayat 282 gitu. Saksi kalau perempuan itu dua dalam transaksi supaya kalau yang satunya lupa, yang satunya bisa mengingatkan. Ya. Lupanya pakai kalimat tadilla, bukan pakai kalimat tansa. Antadilla ihdahuma fatudzakira ihdahumal ukhra. Jadi dhalla itu maknanya bukan cuma sesat. Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan bingung. Inilah yang dialami oleh Nabi. Ya, kita eh, ayat 6, ayat 7 dan ayat 8 itu gambaran. Satu, perasaan Nabi sebagai anak yatim. Yang kedua, pikiran Nabi yang bingung menghadapi situasi di Mekah. Dan yang ketiga, kondisi finansialnya. Dompet, keuangan, ekonomi, dan seterusnya. Alam yajid yatiman, perasaan Rasulullah sebagai yatim. Dan ini perlu dieksplor. Eh, Bagaimana perasaan seorang yang kehilangan orang tua dari kecil, yatim, fa'awa, dolan, perlu dieksplor. Bagaimana eh, orang yang bingung dengan situasi sekitar, saya tuh harus gimana? Kudu dikumahakeun itu. Ini kondisi kok makin diperbaiki malah makin rumit, makin diurai malah makin kencang ikatannya. Dolan fahada. Maka Allah memberikan petunjuk. Allah kemudian memberikan wahyu. Nah, ayat ke-8, kondisi finansial Nabi, keuangan Nabi, karena beliau yatim, karena beliau bingung. Wa wajadaka ailan, mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Jadi, secara nasab beliau itu darah biru. Beliau itu bangsawan, beliau itu cucunya Abdul Muttalib, beliau itu di atas, nasabnya itu tinggi. Tapi secara finansial, saat lahir, beliau tidak Allah takdirkan melimpah. Dan ini adalah formula yang sangat indah supaya Nabi bisa bergaul dengan kalangan atas dengan nasabnya dan beliau tetap bisa bergaul dengan kalangan bawah gitu ya secara finansialnya karena Nabi rahmatan lil alamin, beliau harus masuk ke semua kalangan. Kalangan atas beliau tidak canggung karena beliau adalah bangsawan darah biru, kalangan bawah beliau juga biasa karena dari kecil lahir ya beliau terbiasa dengan kesederhanaan. Jadi kadang ada orang yang eh, bisa gaul di kalangan atas, tapi berjarak saat gaul di kalangan bawah. Gitu ya. Atau sebaliknya, ada yang ya apa supel gaul di kalangan bawah, tapi norak. Apa norak itu ya? Norak saat gaul di kalangan atas. Nah, ini paduan yang luar biasa. Yatim dari bangsawan,
Ail supaya dekat dengan kalangan bawah. Sehingga Rasulullah itu dengan Abu Bakar bisa, dengan Bilal juga nyambung. Dengan Khadijah bisa, dengan Sumayyah juga dekat. Wa wajadaka ailan fa'akhna. Saya kira ini dulu mungkin yang bisa disampaikan di malam hari ini sebagai mukaddimah. Ya. Yang pertama, kenapa kita mengkaji sirah nabawiyah? Tiga urgensi kita mengkaji sirah nabawiyah, mengisi saldo syahadat kita, kemudian tanggung jawab moral atas nikmat sebagai umat yang terbaik dari Nabi yang terbaik, dan yang ketiga, kita ingin membalas cinta Nabi. Tidak susah untuk jatuh cinta, hanya kita tinggal mempelajarinya. Kemudian yang kedua, eh, apa sirah nabawiyah versi Nabi. Saat Nabi ditanya perjalanan hidupnya, beliau adalah jawaban doa Nabi Ibrahim. Beliau adalah kabar gembiranya Nabi Isa alaihissalam, dan bagaimana Al-Quran merangkum sirah nabawiyah itu, menjelaskan sirah nabawiyah itu dengan pendekatan yang berbeda, nah, gitu ya, dengan pendekatan yang unik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Pak Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, syukur jazakallah khair Ustaz atur nuhun pisan paparan kisahnya yang telah disampaikan, dan malam ini merupakan sebuah awal fondasi ya, agar kita semakin mudah memahami kelanjutannya bagaimana sosok seorang Rasul dari awal dipersiapkan sebagai seorang suri tauladan terbaik. Tadi tersampaikan oleh Ustaz Ihsan, urutan-urutan dari mulai manusia, muslim, mukmin, muslim, sampai 125.000 nabi, 313 rasul, dan 5 asbi, dan sampai kepada the one and only, the best one and only, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi sempat ditanyakan kenapa ini dibahas di awal sebagai general dulu, kenapa Rasulullah SAW akan dibahas pada kajian online ini, insya Allah kita akan ada beberapa pertemuan. Sementara saya sudah membuat agenda Ustaz-Ustaz itu untuk 3 pertemuan ke depan, termasuk saat ini. Dan kenapa ini sangat menarik untuk dibahas? Alhamdulillah, apa namanya, tadi disampaikan oleh Ustadz betapa pentingnya kita membahas kajian sirah ini tentunya. Dan saya sempat menyimak kajian ini bersama Ustadz Isa, walaupun tidak mendetail seperti saat ini, pada saat Ramadan kemarin di Masjid Istiqomah secara online, Ustadz. Alhamdulillah, jadi inspirasi untuk saya dan baik untuk kita juga mengkaji apa namanya kajian yang sama, khususnya sirah nabawiyah ini. Ada pertanyaan barangkali dari jamaah sekalian? Mungkin ada saya Ustaz, mungkin satu saja, mungkin dari saya jika tidak ada yang lain. Tadi Ustaz sudah menyampaikan tentang Saya ada fondasi. pertanyaan Pak Andri. Saya Oh, Kiki Prof. Lukman, ya, Kiki. Apunten. Mangga Prof, mangga. Ya, atur nuhun Pak Ustadz. Mohon maaf ya, saya lagi di kamar operasi ini. Mangga, Pak. Masya Allah. Pak Ustadz, Mudah-mudahan ini lancar. saya tuh penasaran dengan angka-angka tadi, kok detail dan apa rinci ya, ada sekian ratus ribu nabi, apa ya, Rasul. Itu dari mana datanya Pak ya? Apakah dari hadis-hadis? Karena sering juga Siap. saya dengar cerita tentang Kabil Habil, siapa anaknya Nabi ini. Itu dari mana sumbernya ya? Baik, Dan sejauh siap. mana kesahihannya ya? Makasih. Sama-sama. Baik. Ya, eh, kalau tentang jumlah nabi yang 124.000, kemudian jumlah rasul yang 313, itu rujukannya hadis riwayat Ibnu Hibban saat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Tapi dari 124.000 itu yang disebut namanya dalam Al-Quran cuma 25. Cuma 25. Dan di Al-Quran ada redaksi begini. Eh, ada yang kami kisahkan dan ada yang tidak kami kisahkan, begitu. Persisnya ada di surat, sebentar saya izin untuk share screen. Warusulan qad qasasnahum alaika warusulan lam naqsushum alaika. Ini eh, indikasi atau bukti dalam Al-Quran bahwa jumlah nabi itu lebih banyak dari yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat ke-164. Dan kami telah mengutus Rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dulu,
dan Rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Jadi bahkan namanya saja itu nggak disebut dalam Al-Quran. Yang disebut cuma 25, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, dan seterusnya lah begitu. Dari yang disebut nama, yang dikisahkan itu cuma beberapa. Nah, yang 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 tidak dikisahkan, apalagi disebut nama, karena Allah tahu. eh Al-Quran itu bukan buku cerita. Al-Quran itu buku hidayah dan pedoman. Mungkin nggak relate dan nggak relevan. Kalau Allah cerita Nabi A misalnya untuk kita. Ya, terus apa hubungannya cerita itu dengan kita? Ya, FYI lah. Ya. Nggak, Al-Quran bukan FYI. Al-Quran bukan for your information only. Gitu. Al-Quran bukan MDA-nya. Bahasa Sundanya FYI, MDA. MDA itu meh didinya apal gitu ya, FYI. Tujuannya bukan sekedar untuk kekayaan intelektual semata, bukan untuk berbangga dengan pengetahuan, tapi mentransformasi ilmu menjadi amalan. Gitu. Jadi dari mana sumbernya? Dari hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya. Hmm. Valid, valid. Gitu. Wallahu Hmm. a'lam bishawab. Kalau nyambung sedikit Pak Ustadz, Enggak. apakah itu bisa dimaknai ada 100 sekian nabi yang kalau nggak salah di mana ya? Di Quran atau hadis saya lupa bahwa tidak akan pernah kubiarkan satu umat tanpa ada satu seorang apalah utusan Tuhan lah yang Betul. Nah, itu kalau misalnya Buddha Gautama itu masuk nabi nggak ya? Nah, jadi ada ayat begini dalam surat Al-Isra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengazab satu kaum sebelum Hmm, kami mengutus seorang rasul kita. ya. Jadi apakah di Cina eh, ada rasul? Oh, masalahnya kita nggak diceritakan dengan detail begitu ya. Hmm, Nah, apakah Siddhartha Gautama itu nabi dulunya, tapi kemudian yang mengikutinya mencintai berlebihan, bahkan hmm, ya polanya akan selalu sama begitu. hmm, Yang dituhankan itu yang sangat dicintai berlebihan sampai melewati batasnya, gitu ya. Kan sampai hari ini juga hmm, begitu, gitu. Kita mencintai Nabi Isa, kita respect kepada Nabi Isa, kita beriman kepada Nabi Isa dalam batas beliau sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, gitu. Nah, hmm, pola-pola seperti ini mungkin terjadi. Oh, jangan-jangan, gitu. Jangan-jangan yang disembah sekarang itu dulunya adalah Nabi. Bisa jadi. hmm, Cuman untuk memastikan. Iya, beliau adalah satu di antara 124.000 Nabi. Kita nggak punya datanya. ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang uniknya itu kan banyak persamaan dalam tanda tanda kutip ajaran-ajarannya lah gitu ya. Betul, Itu yang betul, menariknya. Oke, terima betul. kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Hmm. sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Prof, pendalamannya. Izin Ustadz, dari saya satu barangkali Ustadz. Tadi kan Mangga. Ustadz sudah menyampaikan 3 poin tentang apa namanya, kalau boleh saya menyebutkan alasan mungkinnya atau motivasi kenapa kita harus mempelajari Sirah Nabawiyah tadi Ustadz ya. Ada 3 tadi. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kita semua sebagai umat Islam tentu tahu nama Muhammad Rasulullah SAW disebutkan dalam syahadat. Adakah perintah dalam Al-Quran yang secara langsung menyebutkan bahwa kita harus mempelajari Sirah Nabawiyah Ustadz? Dan apakah jika seorang Muslim tidak pernah mempelajari Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad, apakah ada secara eksplisit atau mungkin tekstual berdosa karena mungkin kita wajib untuk mempelajarinya? Itu aja Ustaz. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kalau disebut apa belajarlah Sirah Nabawiyah, mungkin redaksinya nggak letterlock begitu gitu ya. Tapi maknanya bisa kita simpulkan demikian dari surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Nabi, jika benar mencintai Allahnya, maka itu ikutilah aku. Akunya itu siapa? Akunya itu Nabi Muhammad. Katakan wahai Nabi, jika kamu mencintai Allah,
ikuti aku. Dan kita nggak bisa mengikuti Nabi kalau kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi. Kita nggak bisa mengikuti Nabi kalau kita nggak kenal siapa Nabi. Ya, dan kita kenal siapa Nabi itu dalam kajian sirah nabawiyah. Ya, karena sirah itu tentang perjalanan, ya, tentang eh, track recordnya Rasulullah, tentang masa kecil, masa muda, eh, berumah tangga, bekerja, berbisnis, memimpin, dan seluruhnya. Ini yang insya Allah kalau ada pertemuan berikutnya kita akan coba elaborasi, kita urai lebih rinci, lebih lebih detail lagi dalam berbagai dimensi, ya, dalam berbagai sisi. Jadi bukti bahwa cinta Allah adalah kita belajar sirah nabawiyah. Tujuannya bukan untuk saya tahu, ya saya tahu, bukan hanya untuk memuaskan dahaga intelektualitas kita, tapi tujuannya supaya wawasan itu jadi amalan, gitu ya, supaya ilmu itu jadi perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya Ustaz ya. Ya, insya Allah. Baik, baik. Baik, saya atur nuhun untuk pertemuan pada malam ini dan ilmu yang tadi disampaikan untuk kita semua. Semoga jazakallah. Mohon izin Ustaz sebelum ditutup seperti biasa untuk memimpin doa singkat saja untuk kita semua dan mohon doanya juga semoga kami semua istiqomah dalam talabul ilmi dan tentu peningkatan amal kita semua Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih Ustadz atas pertemuan ilmu pada malam hari ini juga para jamaah sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita semua dan semoga Allah berikan rezeki berupa pemahaman atas apa yang telah kita simak pada malam hari ini. Baik, insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari-hari yang datang dengan tema yang berbeda dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup pertemuan malam ini dengan doa kifatul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.